Puji Tuhan, hari ini kalau kita lihat flyer itu wanita yang mengerti fungsinya. Wah, ini menarik sekali. Karena Tuhan itu kan menciptakan sesuatu itu berguna, berfungsi. Matahari berfungsi pada waktu siang, bulan berfungsi pada waktu malam, hujan berfungsi untuk memberi kesuburan. Jadi semua yang ada di semesta yang diciptakan oleh Tuhan ini semua punya fungsi. Jadi sama seperti di dalam manusia, ya, kalau yang luas itu disebut makrokosmos, kalau yang kecil ini mikrokosmos. Manusia itu juga tubuh kita terdiri dari bermacam-macam, dan Paulus mengatakan semua ada fungsinya. Mata punya fungsi, telinga punya fungsi, seluruh organ tubuh kita itu punya fungsi. Nah, makanya hari ini kita melihat poin yang sangat penting supaya kita bisa berfungsi. Nah, kalau kita lihat pada malam hari ini, pembicaraan kita tentu tentang wanitanya Allah, harus berfungsi sebagai wanitanya Allah. Sebab ada wanitanya, bukan wanitanya Allah, wanitanya dunia, wanitanya iblis, ya, wanitanya banyak begitu. Tapi kita sudah mengunci dulu bahwa kita akan berfungsi sebagai wanitanya Tuhan, wanitanya Allah. Nah, itu yang terus-menerus kita pelajari. Jadi itu poin yang sangat penting pada sore malam hari ini, itu berfungsi. Apa gunanya kita punya mobil tapi tidak berfungsi? Apa gunanya kita punya, dulu saya sebelum diberkati oleh hambanya dengan HP yang baru, saya punya HP juga. Sebetulnya cukup bagus pada waktunya. Cuman lama-kelamaan saya agak menjadi sebel dengan HP saya karena tidak berfungsi. Nah, jadi yang penting itu fungsinya. Nah, tentu makin besar kapasitas kita, maka fungsi kita makin besar. Makanya sangat penting kenapa kawal ini ya selalu menekankan kapasitas, memperbesar kapasitas, menjadi kuat, menjadi kreatif, menjadi inovatif, menjadi cerdas dan sebagainya. Itu bicara apa? Kapasitas yang dikembangkan. Supaya apa? Berfungsi. Sebab ada orang punya kapasitas tapi tidak berfungsi. Nah, makanya kan Tuhan juga senang setiap perkara kecil. Kita baru bisa mengumpulkan 5 roti 2 ikan. Ya kumpulkan dulu, yang penting berfungsi. Jangan sampai kita punya kapasitas besar sebetulnya tapi kita nggak melakukan apa-apa, tidak berfungsi. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat wanitanya Allah ini, malam hari ini kita tertuju pada 2 sosok perempuan yang mesti kita pelajari ya. Yang pertama istrinya Ayub. Pada waktu Ayub mengalami pencobaan yang sangat berat, dia kehilangan semuanya, sampai tubuhnya juga sakit, sampai dia juga tidak punya harapan lagi. Yang terjadi pada waktu itu Alkitab mencatat bahwa istrinya tidak berfungsi sebagai wanitanya Allah. Bahkan berfungsi menjadi wanita penghujatnya Tuhan. Karena dia melihat Ayub, dia tidak menolong, tapi dia malah mengatakan kepada Ayub, udahlah Ayub, kamu tuh udah nggak berguna, udah kutuki aja Tuhan dan matilah. Nah, ini konyol sekali kan? Ini wanita yang tidak berfungsi sebagai wanitanya Allah. Ya, dia tetap wanita, dia mungkin tetap, kita tidak lihat catatan Alkitab, tapi dia tetap dikatakan sebagai istri, dia mungkin juga tetap memasak, dia tetap membuat, ya hidup sebagai wanita, tapi tidak berfungsi sebagai wanitanya Allah. Ya, dia berfungsi sebagai wanita biasa. Mungkin dia juga, zaman sekarang perempuan, istri-istri tetap bisa berkarir, berfungsi di kantor, ya, berfungsi di tempat kerja, berfungsi kalau guru ya dia berfungsi sebagai guru. Tapi ada satu tuntutan, yaitu Tuhan mau kita berfungsi sebagai wanitanya Tuhan. Nah, wanitanya Tuhan itu adalah mendorong suaminya, makanya Pastor Saleh selalu menekankan wanita itu harus kuat. Karena apa? Terkadang suami kita menghadapi masalah yang berat. Dan disitulah sebetulnya Tuhan itu memberi kekuatan pada wanita sebagai penolong, sebagai pendamping, yang bisa mengangkat suaminya. Gitu. Nah, ini tidak terjadi kepada istri Ayub, ya, sayang sekali ya. Sehingga waktu itu ya Tuhan ganti. Jadi kalau
orang itu tidak bisa dipercaya Tuhan, ya Tuhan ganti yang lain. Raja Saul itu dulu diurapi, tapi karena tidak taat, ya digantilah oleh raja baru, Raja Daud. Nah, begitu yang pertama, poin pertama kita belajar dari istrinya Ayub. Nah, kenapa Kawal itu selalu menekankan wanita harus kuat? Karena apa? Ya, suami-suami juga manusia, suami-suami juga anak Tuhan yang dibentuk Tuhan, dididik Tuhan, yang menghadapi problem, yang problemnya sangat berat, maka disitulah peran istri-istri sebagai wanitanya Tuhan. Dia kuat karena Tuhan. Itu poin yang pertama. Lalu kemudian kita lihat di Perjanjian Baru, kita lihat wanita yang sudah sering kita bahas, namanya Maria. Nah, Maria ini itu seolah-olah kalau kita lihat, ya, kalau kita perbandingkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama ini dimulai dari kegagalan perempuan, kegagalan wanita, yaitu Hawa. Betul? Hawa yang malah menjadikan suaminya ikut jatuh di dalam dosa, kan? Yang digoda pertama kan Hawa. Hawa digoda oleh ular, lalu makan buah pengetahuan itu, dan karena Hawa maka suaminya juga ikut jatuh. Nah, di sini sekali lagi kita melihat ini sebetulnya Hawa lebih parah ini ketimbang istrinya Ayub, ya. Istrinya Ayub dia tidak menjadi wanitanya Allah, tapi Ayub tidak sampai ikut jatuh dalam dosa. Nah, tapi kalau Hawa ini lebih parah sebetulnya, karena apa? Dia sendiri sudah berdosa, tambah dia menggeret suaminya jadi ikut berdosa. Jadi ada satu penelitian para wanitanya Allah, jadi ada penelitian kasus-kasus korupsi para pemimpin di Indonesia ini, sebagian, ya tidak semuanya, itu bukan karena pejabatnya, tapi karena istri pejabatnya. Nah, itu saya juga punya data itu menarik itu. Para pemimpinnya laki-laki, ya mungkin ini temuan, dan ketika si laki-laki sebagai pejabat tapi istrinya mata duitan atau istrinya mungkin, itu kita temui. Bahkan di kota kami juga ada kasus-kasus seperti itu. Nah, ini contoh. Ini Hawa, ini sindrom Hawa, ini kutuk Hawa. Jadi kutuk Hawa itu, ya kita tahu Alkitab mengatakan kutuk Hawa itu kutuk sakit bersalin itu, ya. Tapi kalau saya melihat ini salah satu kutuk Hawa itu yang membuat perempuan itu menjadi jatuh dalam dosa dan ikut menyeret suaminya jadi jatuh dalam dosa. Nah, itu kutuk Hawa itu. Makanya hati-hati, kita harus balas dendam kepada iblis. Ya, jadi iblis itu betapa liciknya sehingga dia menjatuhkan perempuan yang namanya Hawa. Ya, yang sebetulnya waktu itu dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden bersama suaminya Adam itu, tapi Hawa itu digoda iblis mau, dan repotnya dia ikut membuat jatuh suaminya. Nah, ini kutuk Hawa, ini harus kita lawan. Nah, di Perjanjian Baru kita melihat bagaimana Tuhan memakai perempuan juga yang namanya Maria, sehingga lewat Maria, perawan Maria inilah Kristus lahir. Jadi ini pembalasan terhadap iblis, ya. Di Perjanjian Lama dimulai dari iblis menjatuhkan Hawa, dan Hawa menjatuhkan suaminya dan seluruh keturunannya sampai manusia-manusia di hari ini, itu gara-gara kesalahan Hawa juga. Di Perjanjian Baru karena perempuan juga Kristus lahir, dan daripadanya seluruh orang yang percaya kepada Kristus diselamatkan, memperoleh hidup kekal, kesembuhan, berkat, mujizat, dan seterusnya. Ini semangat buat para wanitanya Allah bahwa Tuhan itu memakai perempuan, dan semangat bagi kita untuk kita jangan jatuh di lubang yang sama, jangan mengulangi kesalahan Hawa, jangan mengulangi kesalahan istri Ayub, tapi yuk kita teladani contoh yang dahsyat namanya Maria. Meskipun kita tidak perlu menyembah Maria secara berlebihan karena dia adalah manusia, dia bukan Tuhan. Tapi Maria itu jelas teladan yang dahsyat luar biasa yang dipakai Tuhan. Nah, Maria ini kelebihannya dia punya kapasitas, ya. Dia punya kapasitas yang luar biasa. Dia bertemu Tuhan, ya, pengalaman rohani itu penting, bertemu Tuhan. Kekristenan itu bukan pengetahuan, tapi mengalami Tuhan. Dia mengalami ketemu malaikat, mendengar suara Tuhan lewat malaikat, itu penting sekali. Jadi kekristenan itu bukan adat istiadat, bukan liturgi, tapi Kristen itu lebih dari itu.
Kristen itu memang harus ada organisasi di dalamnya, karena kita harus tertib. Kristen harus ada sistem, harus ada kepemimpinan, harus ada pengajaran. Tapi Kristen itu harus mengalami Tuhan. Nah, para wanitanya Tuhan itu akan kuat ketika mengalami Allah itu sendiri. Nah, pengalaman rohani itu tentu berbeda-beda. Dalam konteks Maria, dia ketemu malaikat. Malaikat itu yang bicara tentang perencanaan Tuhan dan seterusnya. Nah, jadi itu poin. Wanita yang berfungsi luar biasa, kita contoh Maria, dia berfungsi dahsyat lebih dari sekedar menjadi istri. Ya, jadi sebetulnya yang membuat wanita-wanita pada umumnya itu tidak maju, itu adalah wanita itu ya sebenarnya bukan hanya wanita ya, pria dan wanita itu terjerat pada yang namanya siklus hidup. Nah, siklus hidup itu gampangannya begini menggambarkan. Siklus hidup itu kan lingkaran hidup. Habis lahir kita sekolah dari TK, SD, SMP, habis sekolah pacaran, habis pacaran kuliah dulu, habis kuliah kerja dulu, habis kerja nikah, ya, habis nikah kerja, terus habis nikah punya anak, anaknya punya cucu, terus kalau kita udah tua pensiun, kalau perlu tambah kerja lagi, habis pensiun, habis jadi tua, ya akhirnya mati. Nah, itulah siklus hidup. Makanya ini yang dirayakan oleh dunia, itu siklus hidup itu. Lulusan sekolah dirayakan, wisuda dirayakan, perkawinan dirayakan, ya, punya anak dirayakan, dapat kerjaan dirayakan, pensiun dirayakan, mati dirayakan. Ya, itu nggak salah juga, siklus hidup. Tapi itu yang menambat kita untuk kadang-kadang orang itu tidak out of the box. Jadi dia terkungkung di dalam siklus hidupnya. Sehingga tidak bisa melakukan sesuatu yang ide gila gitu loh. Gak ada kreativitas karena ya udahlah, yang penting pokoknya kita udah nikah lah, yang penting pokoknya kita udah punya anak lah. Ngapain pelayanan, ngapain bikin kawal, ngapain bikin women impact, udahlah pokoknya yang penting udah kerja, kita udah berdoa, udah bersyukur. Akhirnya Tuhan yang kita paksa untuk mengikuti siklus hidup kita. Nah, ini yang membuat orang yang visioner itu, orang yang selalu tidak puas dengan siklus hidupnya, dan orang yang bukan berarti kita itu tidak berkemenangan di dalam siklus hidup. Bukan berarti begitu ya, menjadi hamba Tuhan, menjadi inovator itu bukan berarti lalu nggak sekolah, lalu nggak nikah, lalu nggak usah kerja, bukan berarti begitu. Kita harus berkemenangan. Tapi hidup kita melampaui itu. Contoh, ya Maria tadi. Maria itu kan sebetulnya dia hidupnya di dalam siklus itu. Dia sudah pada fase bertunangan. Sebentar lagi menikah, sebentar lagi punya anak. Kalau dia mengikuti siklus hidupnya orang Yahudi, ya seperti itu aja. Tapi malaikat datang ke dia. Pada waktu dia sedang ada di dalam siklus menuju pernikahan itu. Malaikat bilang, Maria, Tuhan punya rencana. Kamu itu nggak cuma tunangan lalu nikah, punya anak dan kerja. Tuhan punya rencana kamu, ini dalam bahasa sehari-hari. Kamu itu nggak cuma jadi wanita yang mengikuti siklus hidup. Tapi kamu itu Tuhan punya rencana. Daripadamu akan lahir Mesias. Wah, ini luar biasa. Maria itu kelebihannya adalah dia mau berpikir out of the box. Dia nggak mau sekedar mengikuti pola yang teman-temannya ikuti. Oh, teman-temannya yang lain kan, ya orang perempuan Yahudi ya sangat banyak. Ya mereka hanya sekedar mengikuti tadi siklus hidup. Ya kan? Tapi Maria melompat itu, sehingga ini orang yang dipakai Tuhan itu yang seperti itu. Karena apa? Siklus hidup itu yang menghambat. Contoh Musa. Kenapa Musa itu ketika diberi visi oleh Tuhan itu dia nggak langsung yes gitu loh. Karena dia sudah mengikuti siklus hidupnya. Dia sudah berkeluarga, kemudian punya ternak, sudah punya pekerjaan, sudah mapan, sudah ada di zona nyaman. Ngapain lagi? Sehingga ketika Tuhan datang ke dia dalam bentuk teofani atau penampakan api itu, dan Tuhan berkata, "Hei Musa, ayo pimpin bangsa Israel dong keluar dari Mesir, masukkan ke Kanaan." Musa itu udah nggak mau pikir yang aneh-aneh. Udahlah, pusing. Ini aja udah pusing kok hidup, masa pikirin hal yang lain lagi. Pusing, udah nggak mau Tuhan. Nah itu. Jadi waspadalah terhadap siklus hidup. Kuncinya bukan berarti kita melarikan diri dari siklus hidup. Kita harus berkemenangan.
Karena Tuhan juga tidak mengajarkan lalu menjadi pemimpin atau menjadi penggerak itu lalu tidak bekerja, lalu bukan berarti begitu. Justru kita harus berkemenangan. Yang punya hutang tetap bayar hutang, yang sekolah selesaikan sekolah, yang punya anak harus urusi anak. Tetapi lebih dari itu kita harus punya tujuan yang lebih dari itu. Sebentar. Oke, jadi itu poin yang sangat penting. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan berikutnya adalah untuk wanitanya Allah di kawal ini, ada beberapa hal yang membuat para wanitanya Allah khususnya di persekutuan di gerakan kawal ini punya poin yang luar biasa dan punya peluang yang luar biasa. Yang pertama itu ini wanita kawal ini, saya melihat dari perjalanan kawal beberapa tahun ini, itu akan Tuhan pakai seperti Maria tadi ya, sesuai bidangnya. Nah, kalau yang di komunitas kita, di kawal ini, saya melihat ada beberapa kekuatan ya. Ada beberapa, jadi begini, memang kelompok atau komunitas itu yang dibangun oleh Tuhan, itu pasti diberikan di samping visi, tapi juga ada kompetensi yang khusus. Yang saya melihat pertama ya, di kawal kita, di persekutuan kawal, di antara para wanitanya Allah, ibu-ibu ini, saya menyebutnya, ada pengurapan mengajar. Itu bagus sekali. Urapan mengajar. Nah, jadi saya mendorong teman-teman para wanitanya kawal, para wanitanya Allah, di mana saja, di Sulut, di Kalimantan, di mana saja, saya kok melihat teman-teman itu punya kemampuan dan peluang untuk bisa mengajar. Itu poin. Dari mana saya meyakini itu? Pertama, saya melihat dari pemimpinnya. Pemimpin kita tentu Pastor Serlin sebagai leader. Karena begini, urapan itu mengalir loh. Jadi begini ya, memang itu hukum roh itu juga begitu. Jadi pemimpin itu, makanya pemimpin itu hati-hati. Karena pemimpin itu mengalirkan kekuatannya, pengaruhnya, impact-nya kepada yang dipimpin. Itu. Nah, makanya kalau kadang-kadang kita sebagai orang yang menerima pengaruh, kita juga harus selektif ya. Kadang pemimpin kita itu kadang kita ngikutin, tapi yang jelek-jelek juga kita ikutin. Nah, itu bahaya itu. Dan jangan sampai pemimpin itu merasa dirinya paling hebat lalu jadi pemimpin pucuk. Keberhasilan seorang pemimpin itu seperti Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata, kalau kamu percaya aku, kau sanggup melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih gede lah. Itu pemimpin yang dahsyat. Pemimpin itu kunci suksesnya apabila muridnya atau orang yang dipimpin itu lebih hebat ketimbang dia. Wah, itu pemimpin. Tapi kalau pemimpin yang jahat itu selalu berkata, ini yang bisa aku loh, kamu tuh nggak bisa loh. Kamu tuh nggak mampu, kamu di bawah saya. Nah, itu nggak maju pemimpin seperti itu. Yesus tuh coba lihat. Dan bukan berarti ayat itu membuat kita menggantikan Yesus, enggak. Tapi bicara tentang Yesus itu motivator yang luar biasa. Pemimpin yang mendorong kita untuk jadi dahsyat. Makanya kita lihat, Yesus berkhotbah berapa orang? Misalnya bandingkannya. Yesus itu berkhotbah 5.000 orang, paling banyak, mungkin 2 kali, 10.000 orang. Kalau kita lihat pengkhotbah hari ini, Reinhard Bonnke, saya pernah sharingkan dulu. Dia khotbah di Afrika itu sekali KKR itu 4 juta orang. 4 juta orang terima Yesus sekali KKR itu. Dan dia berkali-kali melakukan itu. Itu berlaku Yohanes 14 ayat 12. Nah, kembali lagi ya. Jadi ini teman-teman kawal ini, percayalah bahwa Tuhan memakai Pastor Salen ya sebagai pelopor. Itu urapan yang kuat dalam diri Pastor Salen ini adalah urapan mengajar. Jadi teman-teman ini percayalah teman-teman juga punya urapan itu, tinggal kembangkan masing-masing. Jangan menjadi kompetitor satu sama lain. Jangan menjadi saya lebih hebat, enggak. Masing-masing itu unik gitu loh. Jadi saya pengkhotbah. Pastor Salen pengkhotbah, tapi saya tidak menganggap Pastor Salen sebagai kompetitor saya atau saingan saya, enggak dong. Karena kita saling melengkapi. Saya khotbah dengan gaya saya, dengan kemampuan saya. Pastor Salen berkhotbah dengan
mengajar dengan cara beliau ya. Masing-masing punya keunikan dan saling melengkapi. Nah, ini poin. Jadi saya melihat teman-teman wanitanya Allah ini di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri itu punya urapan itu. Coba kembangkan itu. Percayalah hal itu. Dan ada satu ayat firman Tuhan, sebetulnya mengajar itu adalah panggilan secara umum. Jadi, oke, mungkin teman-teman bisa bilang, saya itu nggak bisa lah mengajar. Mengajar itu ada panggilan yang umum dan ada panggilan yang khusus. Secara umum, semua orang Kristen itu harus bisa mengajar. Sama seperti semua orang Kristen itu harus bisa menyembah, memuji Tuhan. Nah, kalau menjadi song leader memang itu nanti harus belajar lagi atau ada panggilan lagi. Tapi memuji Tuhan secara umum, ya itu panggilan umum dong. Berdoa, semua orang Kristen harus bisa berdoa. Sama seperti mengajar firman, memang nanti ada karunia khusus, karunia khotbah, ya. Ada karunia pengkhotbah. Tapi secara umum harus bisa. Itu panggilan umum. Jadi jangan berkata, saya disuruh doa, nggak mau, saya bukan karunia pendoa. Salah besar itu. Semua harus siap gitu ya. Tapi memang nanti ada karunia. Nah, karena apa? Coba kita lihat di Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12. Surat Ibrani 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Ayat ini jelas. Kalau orang Kristen itu sudah bertumbuh dalam proses waktu, minimalnya dia menjadi pengajar. Bisa mengajar. Mengajar yang umum aja. Nah, nanti memang ada yang mengajar yang sifatnya karunia khusus itu nanti. Tapi mengajar yang umum itu tugas orang percaya. Nah, kawal ini kita dibentuk untuk itu supaya teman-teman ini tidak hanya menjadi penonton semua, tapi mulai mengajar, belajar ke sana. Karena ayatnya jelas kok. Kalau ditinjau dari sudut waktu. Nah, kita kalau belajar terus ya harusnya bisa mengajar dong. Begitu. Dan khususnya di kawal ini ada urapan mengajar yang kuat. Kita lihat Pastor Saleh ini bukunya udah berapa yang ditulis. Itu indikator bahwa urapan mengajar ini kuat. Yuk kita kembangkan bareng-bareng. Jangan merasa hebat satu sama lain, kita saling berbagi karena masing-masing itu akan diberi unik, akan diberi pewahyuan secara spesifik ya. Jadi kita kembali ke ayat tadi Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, kamu seharusnya sudah bisa mengajar. Tapi kamu orang-orang sudah belajar bertahun-tahun menjadi Kristen tapi masih perlu diajar dan belum bisa makanan keras. Nah sampai begitu. Nah, kita jangan kalah dengan orang dunia. Orang dunia dan manusia pada umumnya hari ini, itu semua orang itu berlomba-lomba untuk menjadi pengajar. Kenapa? Karena teknologi hari ini, itu memungkinkan semua orang itu untuk membuat bahan ajar. Jadi di dunia digital hari ini, teorinya begini, learner as teacher. Teorinya hari ini loh ya. Karena apa? Ada teknologi digital, ada internet. Kita bisa mencari diri, mencari sendiri pengetahuan itu. Sehingga learner as teacher. Semua murid itu bisa menjadi teacher. Learner itu murid, teacher itu guru. Semua orang itu bisa menjadi guru. Kenapa? Karena learner as content producer and sharer. Karena di era digital ini, semua orang, semua murid yang belajar itu bisa membuat bahan ajar, bisa membuat konten sendiri dan bisa membagikannya. Itu yang terjadi hari ini. Jadi teman-teman kawal tidak perlu takut, kau tidak kekurangan bahan, ya. Bahan-bahan sangat lengkap dari Pastor Sarlin. Bahkan di dunia internet ini kita bisa sangat mudah cari bahan. Kita mau cari misalnya nih ayat-ayat tentang kasih, tinggal kita klik Google. Kita mau cari ayat ini pengertiannya apa, tinggal kita cari Google. Itu membantu sekali. Dan itu mestinya mempercepat kita orang Kristen untuk terus bertumbuh menjadi pengajar. Itu penting. Karena apa? Kita sangat kekurangan orang yang membagikan berkat ajaran firman Tuhan. Sehingga kita semua, tim kawal ini semua harus bangkit. Semua harus bangkit dan saling menghormati. Nah, pentingnya kalau sudah nanti mulai mengajar itu Paulus mengingatkan kepada Timotius. Timotius,
awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dua itu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi itu selalu harus begitu. Itu berlaku untuk semua hamba Tuhan. Sebab apa? Kalau hamba Tuhan, bahkan dia sudah hebat sekalipun, kalau dia tidak pernah dikontrol, tidak pernah diawasi, bisa jatuh sesat juga. Itu bahaya. Itu sudah banyak contoh. Sehingga kita harus memberi diri, kalau kita punya bahan ajar, atau misalnya kita punya khotbah misalnya, kita bagikan. Nah, di sini ada Pastor Salim, dari saya juga bisa membantu, ada hamba-hamba Tuhan yang lain, ada Pastor Yan. Misalnya ibu-ibu para wanitanya Allah punya kesaksian, punya firman, nah, pengen dibagikan ke yang lain, nah bisa dicekkan dulu, coba ini tolong dicek. Dalam dunia pendidikan pun begitu, itu namanya diverifikasi atau divalidasi, itu penting. Saya juga begitu, meskipun saya penulis, tapi ketika saya ada bahan ajar, saya kadang konsultasikan ke hamba-hamba Tuhan, ini benar nggak ya saya ngomongnya gini, nah itu penting. Nah, jadi itu ya poin yang pertama. Saya melihat ini waktunya teman-teman kawal ini saya melihat potensinya luar biasa, ya, sehingga kita harus sudah melewati. Jangan lagi ada yang menjadi hawa, yang malah menyeret suaminya jatuh dalam dosa. Jangan lagi menjadi tipe istrinya Ayub yang ketika suaminya punya masalah malah mengutuki, malah mengejek. Jadilah seperti Maria yang dipakai Tuhan, yang hidupnya itu melampaui ya. Ibu-ibu, para wanitanya Allah, inilah waktunya bahwa engkau tetap bekerja, tetap melayani suami, tetap membina anak-anak, tetap bekerja, tetap jadi ibu rumah tangga, tapi lebih dari itu, ada tugas ilahi. Wanitanya Allah berarti wanita yang dipakai Allah. Wanitanya Allah berarti wanita yang diberi tugas oleh Allah. Nah, apa tugas Allah itu? Nah, nanti makanya temukan itu. Tapi yang secara umum, hari ini tugas yang pertama itu mau mengajar, itu minimal. Nah, pengajar itu juga harus menjadi pengajar yang baik, itu yang rendah hati. Ya, pengajar yang baik itu tidak sombong. Ya, makanya makin kita belajar itu makin rendah hati. Ya. Kadang kalau baru tahu sedikit itu jadi sok tahu, tapi begitu tahu banyak jadi lebih rendah hati. Nah, itu cirinya begitu. Dan kalau kita udah tahu, kita harus mendorong orang lain. Itu ciri-ciri pengajar yang baik. Itu pertama ya. Jadi saya melihat ada kekuatan luar biasa di dalam teman-teman kawal ini. Engkau, ibu-ibu, para wanitanya Tuhan, bangkitlah menjadi pengajar. Jangan terus-menerus diajar hal-hal dasar, tapi terus belajar. Belajar, tapi tadi itu, ciri pengajar yang baik, rendah hati, mau dievaluasi, mau dikontrol, mau diawasi. Lalu yang kedua, para wanitanya Allah dengan tugas khusus dari Allah ini, itu adalah pengajar, lalu pendoa. Wah, ini penting. Kita sudah melihat, dan saya melihat ya, di samping menjadi pengajar, para wanitanya Allah di kawal ini, saya melihat ada satu urapan ya di dalam teman-teman kawal ini, itu roh doa ini kuat. Tetap pertahankan itu. Roh doa ini kuat. Kuasa doa itu ada di dalam kawal. Karena saya juga melihat sendiri Pastor Salim, Pastor Yan ini berdoa, berangkat dari doa. Apapun pelayanan kita harus berangkat dari doa. Dan doa itu adalah bagian penting dari pelayanan. Ya, energi itu, generator dari pelayanan kita itu adalah doa. Karena doa itu bagi seorang pengkhotbah ya lewat, kita mendapatkan pewahyuan Tuhan ya lewat doa itu. Kita melakukan gerakan ya lewat doa. Kita dapat duit ya karena doa itu. Gitu. Jadi doa itu menjadi bagian penting pelayanan dasar dan pelayanan utama dari apapun, siapapun hamba Tuhan. Entah kosong leader, entah engkau pemimpin, engkau pendoa, apalagi pendoa, engkau pengkhotbah, engkau pengusaha, tetap basicnya doa. Nah, khususnya di tahun-tahun ini itu kita mesti terapkan yang penting sebagai pendoa. Kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke 14. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 ya. Kita lihat ayat
ayat tentang doa ya, ayat tentang doa ini yang hari-hari ini sangat penting. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 ya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Paulus berkata kepada Timotius, "Pertama-tama aku nasihatkan, naikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran." Oke ya, jadi saya melihat teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, saya memotivasi, saya juga mengapresiasi, saya melihat teman-teman di kawal ini, wanitanya Allah ini, kok punya pengurapan ini ya, pengurapan sebagai pengajar, lalu pengurapan sebagai pendoa, ini penting sekali. Dan hari-hari ini kan namanya tahun politik, ya, disebut tahun politik karena ada proses politik yang akan segera terjadi, yaitu pemilihan umum. Memilih presiden, wakil presiden, dan juga bahkan nanti berbarengan dan memimpin kepala-kepala daerah. Nah, ini penting sekali. Nah, ini penting, sangat penting untuk orang Kristen, gereja Tuhan itu memainkan peran kunci, yaitu doa. Nah, Paulus di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan sampai 4 tadi, itu kalau kita lihat ayat ini doa dan doa syafaat untuk pemimpin bangsa, negara, atau pemimpin daerah itu menjadi sangat penting. Kalau kita lihat ini, Paulus menasihatkan untuk menaikkan permohonan. Nah, permohonan ini bisa bicara tentang permohonan untuk pribadi ya. Ya. Jadi kuncinya begini, Tuhan itu memberikan prosedur itu namanya memohon. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan tuh ingin melihat seberapa kita serius. Yesus kan berkata, carilah, ketoklah, ya, berdoalah, mintalah. Bukan berarti Tuhan itu tidak tahu kebutuhan kita, tapi Tuhan pengen kita tuh berdoa, karena doa itu menjadi menunjukkan seberapa kita serius mengandalkan Dia. Dan makanya salah satu yang Yesus ajarkan tentang doa itu adalah memohon dengan spesifik. Karena di ayat itu, Matius 7, Yesus berkata, "Aku tidak akan memberikan batu kepada yang meminta roti." Gitu. "Aku tidak akan memberikan kalajengking kepada yang meminta telur." Gitu. Itu ayat itu kan begitu. Artinya tuh Tuhan tuh mengajarkan satu jenis doa yang spesifik. Kau minta apa? Minta telur atau minta roti atau minta apa spesifik. Makanya itulah pentingnya pokok doa. Jadi pokok doa itu penting ditulis dan didoakan karena itu menunjukkan keseriusan kita di hadapan Tuhan. Bukannya Tuhan tuh nggak tahu, Tuhan maha tahu. Tapi kenapa prosedurnya tetap doa harus minta? Supaya kita lihat seberapa ini mengandalkan Tuhan, seberapa ini serius dan percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Makanya permohonan itu penting sekali di dalam menaikkan doa. Doa ada bermacam-macam doa ya. Next kita akan belajar tentang doa peperangan, ada doa iman, macam-macam. Tapi kalau kita melihat doa permohonan, itu prosedurnya adalah berdoa dengan spesifik. Itu penting sekali. Makanya pokok-pokok doa itu penting. Memohon. Supaya apa? Itu menunjukkan Tuhan tuh pengen lihat seberapa kita itu serius dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mau memberikan jawaban-jawaban yang melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Itu tentang doa permohonan. Lalu kalau syafaat itu memohon tapi bukan untuk kita gitu loh. Kalau doa permohonan sih kita memohon untuk kita ya. Saya berdoa mohon diberikan mobil, mohon diberikan rumah, mohon diberikan jodoh, mohon diberikan pekerjaan. Tuhan mau begitu. Oke. Tapi ada syafaat. Nah, syafaat ini adalah memohon tapi untuk orang lain gitu loh. Nah, jadi nampak Paulus ini mendorong umat yang mendorong Timotius dan jemaatnya supaya dia jangan memohon untuk dirinya sendiri doang gitu loh, tapi memohon untuk kepentingan orang lain. Nah, itu masuk yang namanya syafaat. Nah, siapa yang harus disyafaati?
Satu, semua orang. Semua orang ini bicara tentang masyarakat, tentang banyak orang. Dan disinilah pentingnya, karena dikatakan semua orang itu kan bicara ada banyak loh yang kamu doakan itu. Saya mempelajari ya, kenapa ada pendeta di Korea Selatan namanya David Yonggi Cho yang setiap hari dia berdoa berjam-jam gitu ya. Lalu saya pelajari kenapa dia berdoa sehari bisa 4 jam, 5 jam itu. Kenapa? Ternyata dia bisa berdoa gitu karena dia mendoakan ratusan bahkan ribuan jemaatnya itu. Ya pantas saja berdoanya berjam-jam karena dia sebut satu-satu si A, si B, si C, luar biasa. Jadi itu dinilai oleh Tuhan. Pemimpin itu adalah pemimpin kalau mau menguji kita tuh punya hati pelayanan atau tidak, itu dari syafaat kita. Makanya saya secara pribadi ya, saya sama istri itu punya komitmen untuk melayani gereja semua tubuh Kristus ya, gereja-gereja Tuhan. Nah, saya bisa mengatakan begini dengan mudahnya, oh saya melayani semua gereja kok, saya doakan semua gereja apa, saya melayani, saya terbuka untuk melayani ya, apa saja. Tapi kan Tuhan tuh melihat yang tidak dilihat. Jadi doa itu adalah menjadi pembuktian kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita itu punya hati nggak sih terhadap orang yang kita layani? Pernahkah kalau kita seorang pendeta misalnya, kalau kau sungguh-sungguh sebagai pendeta yang peduli dengan jemaat, itu ukurannya di hadapan Tuhan bukan ketika kau berdiri berkhotbah di depan banyak orang itu, tapi pernahkah kau punya hati mendoakan orang-orang itu? Jadi ukuran kan di situ. Karena manusia melihat yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat yang ada di dalam hatinya. Nah, makanya Tuhan itu yang dilihat itu, kalau kita mencintai orang, mengasihi orang yang kita layani, itu ya kita harus buktikan di hadapan Tuhan bahwa kita mendoakan orang itu. Makanya saya punya ini ya, komitmen dengan istri saya itu seminggu 2-3 kali itu kita keliling kota kami di Yogyakarta, lalu mendoakan setiap gedung gereja apapun merek gerejanya. Saya berhenti di situ, ada GKI, saya doakan kami berkati, syafaatlah 1 menit 2 menit di gereja GKI, Tuhan kami mengasihi gereja GKI. Lalu jalan lagi ada gereja GPDI, Tuhan aku mengasihi gereja GPDI ini. Tuhan mau lihat yang di dalam hati. Karena kadang-kadang, kenapa Paulus bilang semua orang? Karena kadang-kadang kita pilih-pilih pendoa, tapi pendoa yang tebang pilih. Nah ya, yang didoakan yang ngasih duit aja, yang didoakan yang ikut kita aja, yang gereja lain nggak didoain. Itu kan nggak ketahuan di situ. Itu Paulus berkata, hei Timotius, kau jangan, ini dalam bahasa sehari-hari, Timotius jangan doakan jemaatmu doang. Jemaat itu bukan hanya jemaat kamu, gereja itu ada banyak. Doain juga dong HKBP, doain juga dong ada gereja baptis, doain juga dong ada gereja Katolik. Kenapa yang didoakan gereja kamu doang? Gitu loh. Paulus jelas berkata, doakan semua orang. Jangankan semua orang itu bukan hanya yang Kristen loh. Doakan juga orang Muslim, doakan orang Hindu supaya mereka diselamatkan, dijamah Tuhan. Jadi dari doanya aja kadang-kadang itu udah pilih kasih. Dari doanya aja kita udah, oh, kalau ini nggak ikut pelayanan kawal nggak usah didoain lah. Oh ini bukan orang kawal kok. Nah itu ketahuan tuh. Makanya hari ini urapan doa itu dalam diri teman-teman kawal. Dan perintah Tuhan kepada teman-teman kawal, doakan semua orang. Bukan hanya orang yang ikut kita, atau orang yang ngasih kita duit, atau orang yang ngasih kita dukungan. Bahkan kalau kita bilang ajaran Yesus, doakan juga orang yang jahat kepada kamu. Doakan musuhmu. Doakan orang yang menganiaya kamu. Jadi bukan hanya mendoakan gereja di luar denominasi kita. Bahkan orang-orang yang jahat sama kita masih doakan. Gitu. Oke ya, itu poin. Lalu jelas di sini doa, ada permohonan, doa syafaat untuk semua orang. Lalu doa untuk raja-raja dan pembesar. Pemimpin kita doakan. Calon pemimpin kita doakan. Itu penting. Dan istimewa di hari-hari ini, kita masih mendoakan secara khusus siapa pemimpin yang sedang aktual, yang sedang bekerja hari ini, dan next leader siapa pemimpin. Karena ini berbahaya sekali. Tahun politik ini sebetulnya banyak kuasa gelap yang
Karena begini ya, ya ini bukan hanya di Jawa ya, bukan hanya di tempat daerah kami ya. Tidak usah diragukan lagi bahwa banyak pemimpin yang di luar Tuhan, di luar Kristus itu memakai kuasa gelap. Nah, itulah makanya kita mesti mendoakan para pemimpin itu supaya dikuduskan, disucikan. Dan ini nanti makanya penting kita belajar lebih lanjut tentang syafaat ini. Setidaknya kita berdoalah supaya pemimpin yang lahir itu dari Tuhan. Ya. Tidak harus orang Kristen. Sebab kadang-kadang orang Kristen yang malah kacau balau, ini banyak sekali. Faktanya begitu. Ya, kita nggak usah lihat. Maka yang penting itu yang takut akan Tuhan. Oke, yang takut akan Tuhan tapi diberkati. Kalau kita melihat pemimpin kita hari ini Pak Jokowi misalnya, kita bersyukurlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Dia Muslim, tapi kita melihat dia sangat menghormati semua agama. Kita melihat dulu ada sosok Gus Dur yang sangat bagus sekali, sangat mendukung kita. Kita doakan orang-orang seperti itu. Dan kenapa berdoa untuk para pemimpin ini penting? Karena begini, biasanya begini ya, ini menurut penelitian dari para pendoa syafaat. Biasanya gini, pemimpin daerah atau pemimpin satu daerah, itu biasanya dia, kalau dia bukan anak Tuhan, dia akan istilahnya berkolaborasi dengan roh-roh teritorial yang menguasai daerah itu. Nah, ini yang kita waspadai. Itu saya lihat di dalam penelitian maupun di dalam fakta lapangan. Jadi kalau makanya begini, kalau ada orang ini bukan di dalam Tuhan ya, dia pengen menjadi pemimpin di satu daerah A, dia akan meminta izin atau meminta kolaborasi dengan roh jahat yang menguasai atau kuasa gelap yang menguasai daerah itu. Itu udah umum, itu selalu begitu. Nah, itu yang kita waspadai. Dan kalau kita melihat di kitab Daniel, itu ada satu peristiwa peperangan rohani ketika malaikat Tuhan membawa jawaban doa dari Tuhan kepada Daniel. Dia dicegat waktu malaikat itu membawa jawaban doa kepada Daniel. Malaikat itu dicegat, di dalam ayat itu dikatakan penguasa kerajaan Persia. Nah, saya sudah mempelajari beberapa penafsir di situ. Itu bukan kok malaikat dicegat oleh Raja Persia sungguhan, enggak. Tapi itu dicegat oleh penguasa roh-roh teritorial yang ada di daerah Persia itu. Maka terjadilah peperangan roh. Jadi memang itulah yang di kitab Efesus dikatakan roh-roh jahat di udara, penguasa penghulu udara itu begitu, itu realitanya begini. Nah, memang kita dalam hal ini kita tidak bisa menuduh dan jangan menuduh siapapun. Kita harus berhikmatnya. Berhikmat dalam arti jangan lalu mengatakan, oh gubernur saya itu berarti dia kerjasamanya dengan roh jahat di daerah saya. Jangan bilang begitu, itu namanya nggak taktis. Tapi kita doakan saja, karena itu sering kali terjadi dan itu kenapa makanya penting sekali kita berdoa untuk para raja, para pembesar, para pemimpin itu, karena kebanyakan itu para raja pemimpin itu terlibat dalam yang disebut okultisme itu. Nah, sehingga kita perlu mengkuduskan mereka dan meminta Tuhan menjamah, menguasai, mengendalikan para pemimpin kita supaya takut akan Tuhan, supaya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itu penting sekali. Nah, sudah bukan rahasia lagi ketika di tahun politik seperti ini, itu semua calon pemimpin itu memakai kuasa gelap. Itu udah bukan rahasia lagi. Saya nggak ngomong Indonesia lah, saya ngomong yang di luar negeri. Misalnya di tahun 80-an itu ada Presiden Amerika namanya Ronald Reagan. Saya membaca buku biografinya Ronald Reagan. Dia presiden ya, ini Amerika ya, negara maju ya. Negara maju, negara adidaya, negara yang ipteknya itu sangat canggih. Dan terkenal Kristen, gitu. Amerika kan kadang-kadang ya mayoritas Kristen Katolik. Tapi dia jelas-jelas loh di dalam biografinya Ronald Reagan itu, dia presiden yang sangat mengandalkan cenayang dukun lah, paranormal. Sampai segala sesuatunya itu harus
kebijakan-kebijakan yang dia ambil itu dia tanya sama paranormalnya itu dan pakai ya ritual-ritual seperti itu. Sampai dia harus naik pesawat jam berapa, turun di mana, bajunya apa, semua pakai kuasa Tuhan. Bayangkan itu Amerika. Amerika yang notabene negara maju, negara yang sangat intelek, sangat Kristen, tapi seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan Indonesia seperti apa. Itulah fakta yang terjadi. Oleh karena itu, kalau kita lihat kita pengen melihat bangsa ini berubah, kuncinya adalah bagaimana Roh Kudus hadir di daerah kita. Dan Roh Kudus hadir di pemimpin-pemimpin. Karena pemimpin-pemimpin inilah yang akhirnya mentransfer ya. Makanya penting sekali ketika kita jadi pemimpin, kita itu kan mesti mentransfer, yang buruk-buruk kan nanti ketransfer. Kalau kita orang yang diurapi Roh Kudus ya kita mentransferkan, mengalirkan urapan Tuhan itu. Makanya di kitab Mazmur dikatakan dari urapan dari imam itu kan dari jubah, dari janggut ke jubahnya turun, itu mengalir ke bawah. Nah, itu memberikan dampak ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu betapa pentingnya kita berdoa hari-hari ini. Makanya sangat bagus sekali ketika Women Impact itu dipadukan dengan City of Prayer, Prayer for City, itu sangat bagus sekali. Itulah kekuatan kawal sebagai pengajar dan sebagai pendoa syafaat. Dua itu dulu, nanti next saya akan melihat. Tapi ini saya melihat ini kuat sekali dalam teman-teman kawal ini. Percayalah bahwa dalam diri teman-teman ini ada urapan untuk mengajar dan ada urapan untuk berdoa. Lanjutkan itu. Dan ingat tadi saya sampaikan pesan Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 2 ayat 1-4. Kalau berdoa itu ya memohon dengan spesifik, memohon dengan iman, lalu syafaat. Dan syafaatnya itu bukan hanya untuk pilih-pilih, tapi doakan semua orang. Bahkan bukan hanya orang yang baik, bukan hanya orang yang ngikut kita, orang yang tidak memberi kita apa-apa pun kita masih beri, karena itu adalah bagian dari pelayanan kita. Dan doa untuk para raja, untuk para pembesar, karena para raja dan para pembesar ini adalah para pengambil kebijakan. Nah, di situ hubungannya dengan tadi ya, berdoalah seperti itu supaya kita dapat hidup tenang dan tentram. Kenapa? Karena kenapa raja-raja itu mempengaruhi kehidupan kita tenang dan tentram? Karena begini, karena mereka itu kan para pengambil kebijakan. Nah, kalau mereka salah mengambil kebijakan, yaitu mengacaukan kita. Contoh misalnya, mereka mengambil kebijakan orang Kristen nggak boleh beribadah. Nah, kita kan jadi kacau. Nah, itulah makanya kita perlu doakan. Ya, untuk kuasa doa itu amat sangat penting. Ya, sehingga para wanitanya Tuhan itu harus ini memainkan peran yang penting. Dan memang kalau kita lihat ya di dalam fakta di lapangan itu memang para wanita ini memang lebih kuat doanya ya. Dan memang kalau kita lihat di Perjanjian Baru, kita juga melihat pendoa itu kan perempuan ya. Hana itu kan pendoa ya. Hana yang sudah berusia 84 tahun itu bisa ketemu Kristus, bayi Yesus itu karena dia berdoa dan berpuasa. Di usia itu saya jadi teringat Tante Dice itu sudah, itu seperti Hana itu, dan pengaruhnya kuat karena memang berdoa. Nah, itu yang saya sampaikan.